Perkenalkan, nama saya Zefaida Rosa Bulan Junia. Saya dari kelas 5 PJJA dengan NIM 2223021274. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tugas dari yang kemarin, yaitu tugas sekarang, yaitu menentukan tebal perkerasan pada jalan yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi, untuk langkah yang pertama, yaitu di sini ada perhitungan Excel-nya. Dengan persen pertumbuhannya, yaitu di sini saya pakai 4,75%. Kemudian untuk pembukaan lalu lintasnya di sini saya tentukan di tahun 2027 dengan perencanaan yaitu di tahun 2024. Kemudian untuk umur rencananya yaitu 20 tahun dengan selesai umur rencananya yaitu di tahun 2046. Nah, di sini hari dalam 1 tahun yaitu 365 hari dengan DD-nya yaitu 0,5 dan DL-nya 1. Kemudian di sini ada perhitungan R. R itu didapatkan dari rumus R. R di sini didapatkan dari rumus dalam kurung 1 ditambah 0,01 dikali I pangkat umur rencana dikurang 1 dibagi 0,01 dikali dengan I. Jadi di sini untuk I-nya yaitu 0,0475 maksud saya. Kemudian untuk UR-nya yaitu 20. Jadi di sini 1 ditambah 0,01 dikali 0,0475 dipangkatkan 20 kemudian kurang 1 dibagi 0,01 kali 0,0475 dapatkan hasil 20,09 untuk R-nya. R dari 2027 ke 2046. Nah, di sini untuk jalan dua arah distribusi DD umumnya diambil 0,5 kecuali pada lokasi-lokasi yang jumlah kendaraan niaga cenderung lebih tinggi pada satu arah tertentu. Nah, jadi di sini kita DD tetap menggunakan 0,5. Kemudian kita masuk ke dalam perhitungan. Untuk jenis kendaraan di sini ada mobil penumpang dan kendaraan ringan lainnya ada 5 kendaraan 5B, 6B, 7A2 dan 7C1. Jadi di sini didapatkan LHR rata-rata untuk 2024 1783. Untuk kendaraan golongan 5B 48, 6B 376, 7A2 161 dan 7C1 109. Kemudian untuk LHR 2026 didapatkan dengan perhitungan LHR rata-rata 2024 dikali dengan 1 ditambah persen pertumbuhannya 0,475 dipangkatkan 3 ini dari pembukaan lalu lintas dikurang dengan perencanaan, jadi 3 tahun. Didapatkan hasilnya 2049. Dan yang di bawahnya itu mengikuti rumus yang sama. Kemudian untuk VDF 4 aktual ini, di sini kan LHR 2026-nya sudah ditentukan. Untuk VDF 4 aktualnya ini didapatkan dari tabel 4.4 untuk nilai VDF 4 untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Di sini langsung saja untuk golongan 5B VDF 4-nya di sini 5B yaitu 1. Kemudian untuk 6B jenis kendaraan 6B 3,0 VDF 4 untuk 6B 3,0. Kemudian untuk 7A2 4,9. Untuk 7C1
7C1 8. Kemudian untuk VDF 4 normal 5B di sini 1, kemudian 6B 2,5, 7A2 3,9 dan 7C1 di sini 11,9. Untuk VDF 4 normal. Oh, itu tadi VDF. Oh, ini 1,0 2,5, kemudian 1,03 1,0 2,5 3,9 dan 6,5. Kemudian VDF 5 5B 1 yang aktual, kemudian 6B 4, 7A2 9,7 dan 71 11,9. Kemudian untuk PDF 5 normal 5B 1, 6B 3, 7A2 6, 7C1 8,8. Nah, di sini untuk ESA 4-nya dihitung dengan rumus LHR dikali dengan VDF 4 aktual dikali 365 dikali DD kali DL dikali dengan R. Kemudian di sini didapatkan hasilnya. Untuk ESA 5 juga sama. Di dalam materi sudah dijelaskan. LHR dikali dengan VDF 5 aktual dikali dengan 365 dikali DD dikali DL dan dikali R. R dari 2026 ke dari 2027 ke 2046. Di sini sudah didapatkan hasilnya untuk di setiap golongan kendaraan. Dapatkan untuk ESA 4 di sini hasilnya 11.955.284 dan ESA 5-nya di sini 18 juta sekian. Nah, jika sudah didapatkan hasil dari ESA 4 dan ESA 5, kemudian kita akan masuk ke tabel. Untuk tabel ESA 4 dalam 20 tahun, di sini didapatkan ESA 4-nya itu 11 juta. Maka untuk struktur perkerasan dengan ESA 4-nya 11 juta lebih, maka di sini untuk di bagian lebih dari 10 sampai 30 juta, maka perkerasan kaku dengan lalu lintas berat di atas maka struktur perkerasannya yaitu perkerasan kaku dengan lalu lintas berat CBR lebih dari atau sama dengan 2,5%. Kemudian ACWC modifikasi atau SMA modifikasi dengan CTB atau ESA pangkat 5. Nilainya 2. Terus untuk ini AC dan CTB ESA pangkat 5. Kemudian struktur perkerasannya AC tebal lebih dari 100 mm dengan lapis fondasi berbutir ESA pangkat 5. Jadi sini sudah ditentukan dengan tingkat kesulitannya yaitu 2, yaitu kontraktor besar dengan sumber daya yang memadai. Kemudian untuk ESA 5 di sini 18 juta sekian lebih. Maka untuk itu di sini 18 juta, maka lebih dari 10 juta dan 20 juta. Untuk di bagian sini sudah terlihat bahwa ketebalan lapis perkerasan untuk ESA 5-nya 18 juta lebih, yaitu ACWC-nya 40 mm, ACBC-nya 60 mm, AC base-nya 145 mm, dan LFA kelas A-nya 300 mm, dengan catatan 3, yaitu untuk desain perkerasan lentur dengan beban lebih dari 10 juta, CSA 5 diutamakan menggunakan bagan desain 3, yaitu bagan desain 3B digunakan jika CTB sulit untuk diimplementasikan. Solusinya yaitu FFF 5, F39 dapat lebih praktis daripada solusi bagan desain 3 atau 4 untuk situasi konstruksi tertentu, seperti yang pertama perkerasan kaku atau CTB bisa menjadi tidak praktis pada pelebaran perkerasan
perkerasan lentur existing, atau yang kedua di atas tanah yang berpotensi konsolidasi, atau yang ketiga pergerakan tidak seragam dalam hal perkerasan kaku, atau yang terakhir jika sumber daya kontraktor tidak tersedia. Ya, kemudian yang terakhir sudah ditentukan tebal perkerasannya. Jadi di sini untuk tebal perkerasan dari jalan yang kita rencanakan, ACWC-nya 40 mm, ACBC 60, dan selanjutnya. Kemudian untuk tugas menentukan ketebalan perkerasan jalan sudah selesai. Sekian dan terima kasih.